Saudara-saudara, kita nggak belajar bersama tentang perkawinan, khususnya perkawinan Kristen. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, di sana Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki, pria dan wanita. Manusia itu berbeda, tetapi bukan pada perbedaan kualitatif. Mereka, pria dan wanita itu merupakan dui tunggal. Manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei. Itu menunjukkan ada relasi vertikal antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya. Kemudian Allah menciptakan pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Itu dimaknai sebagai relasi horizontal antara laki-laki dan perempuan. Selain ada relasi vertikal dan relasi horizontal, karena manusia itu diciptakan dari debu tanah atau dalam bahasa Ibrani Adamah, itu menunjukkan relasi ke bawah, bahwa manusia itu tidak kekal di dunia. Semua itu membawa makna bahwa suami dan istri itu tidak boleh saling memperbudak. Suami tidak boleh memperbudak istri, istri tidak boleh memperbudak suami. Mereka harus saling melayani. Kalau kita membandingkan budaya suami sebagai tuan dan istri sebagai pelayan, itu adalah hasil sosial budaya. Namun pesan yang ada di dalam Alkitab bukan perbudakan, tetapi saling mengasihi, saling melayani. Kita membaca di 1 Timotius 5 ayat 4, di Efesus 5 ayat 22, di 1 Korintus 11 ayat 3. Seakan-akan di sana ada hubungan yang hierarkis. Karena anak-anak harus menghormati orang tua, istri menghormati suami, istri melayani suami, dan harus tunduk, harus hormat, dan seterusnya. Itu tidak dipahami sebagai hubungan yang hierarkis. Karena ada hubungan yang horizontal antara suami istri. Dari 1 Timotius 5 ayat 4, Efesus 5 ayat 22, 1 Korintus 11 ayat 3 itu harus dimaknai sebagai etiket atau hubungan sopan santun antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Karena kalau kita membaca
Di dalam Galatia 3 ayat 26, di sana dipesankan di dalam Yesus ada dunia baru. Dunia baru bukan dunia perbudakan. Dunia baru telah dimulai di dalam Yesus Kristus yang mengatasi segala perbedaan. Tidak dibedakan antar suku, tidak dibedakan antar agama, tidak dibedakan antar budaya. Jadi ada kesetaraan. Meskipun ada keragaman, tetapi ada kesetaraan. Bukan perbedaan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tapi saling menghormati, saling melayani, saling mengasihi. Kita dapat membaca juga di 1 Korintus 7 ayat 3 ayat 4, Efesus 5 ayat 21, 1 Petrus 5 ayat 5. Jadi saudara-saudara, bukan penunduan, bukan penindasan yang sifatnya hubungan tuan dengan hamba, majikan dengan hamba. Bukan demikian. Suami tidak boleh memperbudak atau menjajah istri. Istri tidak diperkenankan menjajah atau memperbudak suami. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak. Semua setara, tapi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Fungsi tidak menunjukkan hubungan tuan dan anak. Tetapi suami istri, orang tua dan anak-anak keluarga harus berdasarkan cinta kasih. Mereka semua, orang tua, anak, suami, istri, menundukkan, menyerahkan dirinya sendiri, dan di antara mereka keluarga itu di dalam Kristus, di dalam kasih. Itulah hubungan di dalam keluarga. Jadi bukan hierarkis, melainkan partner. Sekali lagi saudara-saudara, pengertian partner bukan berarti tidak ada etiket, tidak ada sopan santun antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara anak dengan anak. Bukan itu. Tetap ada koordinasi, tetap ada organisasi, ada pemimpinnya, ada yang dipimpinnya. Tapi sekali lagi, mereka semua, orang tua, anak, suami, istri, saling bekerja sama. Tidak hierarkis, tetapi partner. Pasangan hidup yang sepadan. Allah menciptakan manusia sepadan. Suami diberi partner yang sepadan. Istri diberi partner yang sepadan. Sekali lagi, saudara-saudara, bukan hubungan majikan dengan hamba. Apa makna perkawinan Kristen? Yang pertama, persekutuan, oikos, atau rumah.
persekutuan hidup, suami istri, orang tua, anak-anak, harus ada keterbukaan, tidak menyembunyikan hal-hal di antara mereka, tidak merahasiakan, semua terbuka, ada masalah dibicarakan bersama, diserahkan dalam doa, diselesaikan beralaskan cinta kasih. Itulah persekutuan itu. Tidak boleh suami merahasiakan istri, wanita lain. Berikutnya, makna yang ketiga, persekutuan hidup total, bukan setengah-setengah, bukan ada reserve sepenuhnya, suami sepenuhnya milik istri, istri sepenuhnya milik suami, anak-anak sepenuhnya milik orang tua sepenuhnya milik. Karena mereka adalah satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Keseluruhan hidup, totalitas hidup, itulah makna perkawinan. Persekutuan hidup yang bagaimana? Persekutuan hidup total yang eksklusif, bukan inklusif. Kalau inklusif itu semuanya bisa diterima masuk di dalam keluarga. Tidak, keluarga itu eksklusif, khas, khusus, milik keluarga itu sendiri. Satu pria, satu wanita. Bukan satu pria, banyak wanita. Bukan satu wanita, banyak pria. Satu pria, satu wanita, tetapi ada wanita idaman lain. Ada pria, ada idaman lain. Bukan begitu. Itu namanya inklusif. Satu pria, satu wanita artinya eksklusif. Mereka saling mengasihi. Mereka sudah saling memilih satu dengan yang lain. Konsekuensinya, kalau ada yang lain, berarti tidak mengasihi. Kalau ada wanita lain, ada pria lain, berarti tidak saling mengasihi. Kasihnya omong kosong. Ingat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Dan ada kasih. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak suka melihat ketidakadilan. Kasih itu sabar dan seterusnya. Kalau kita melihat atau mengingat kehidupan dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir dan menjadi Mesias atau juru selamat. Misalnya di Ulangan 22 ayat 13 sampai 30, bila terjadi perzinahan, hukumannya berat. Mereka dirajam batu hingga mati. Itu di dalam perjanjian lama. Ingat, di dalam perjanjian baru ada perempuan berzina dibawa ke hadapan Yesus.
Lalu orang minta supaya yang bersinah dirajam batu. Yesus menjawab, tidak. Bukan berarti Yesus kompromi dengan perzinahan. Siapa yang tidak berdosa boleh lebih dahulu merajam batu terhadap perempuan yang berzinah itu. Kemudian orang merasa tidak ada yang tidak berdosa, lalu mereka pergi. Lalu Yesus mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, Yesus tidak mengizinkan, tidak kompromi dengan perzinahan. Tetapi Yesus membuka pertobatan, hidup baru. Yang penting, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa berzina. Makna berikutnya, bahwa persekutuan hidup total yang eksklusif tadi juga kontinu. Artinya, tidak berhenti, kecuali yang memisahkan adalah kematian. Jadi harus terus-menerus, langsung secara kontinu, untuk segala waktu. Ingat simbol bahwa jemaat adalah pengantin perempuan dan Kristus adalah pengantin laki-laki. Ingat apa yang dipersatukan Allah. Tidak boleh dijadikan manusia. Matius 19. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, kawinan Kristen adalah persekutuan hidup total, eksklusif, dan kontinu. Bagaimana dengan poligami? Poligami bukan rencana Allah. Poligami bukan konsep Tuhan Allah. Kejadian 2 ayat 24. Matius 19 ayat 5. Dikatakan satu daging, satu totalitas. Tidak boleh ada orang lain yang masuk dalam sebuah keluarga. Jika dilanggar, akan timbul ketidakbaikan. Diskusi kita. Abraham, istrinya 2. Yakub, Daud, Salomo, juga poligami. Tapi saudara-saudara, itu tidak dibenarkan oleh Allah. Maka timbul banyak masalah. Semua orang harus jujur. Jika dalam keluarga hadir wanita lain atau pria lain, pasti akan timbul banyak masalah. Kalau mengatakan tidak dan bisa menerima, itu kemudian hari. Setelah tidak bisa mencegahnya, mengubahnya, atau menolaknya, sehingga dianggapnya nasib atau takdir. Lamek punya istri 2, Ada dan Zila. Kejadian 4 ayat 23. Menimbulkan dendam, angkuh, dan tirai. Abraham dengan Hagar.
menimbulkan keraguan Sarai dan Abram atas janji Allah tentang keturunan. Baca di Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Akibatnya Hagar memandang rendah Sarai dan Sarai menindas Hagar. 16 ayat 4 dan 5. Jadi, saudara, kehadiran persekutuan hidup total dalam perkawinan dengan hadirnya pria lain atau wanita lain selalu menimbulkan masalah. Pertanyaan kritisnya, yang monogami juga bermasalah. Itu bukan masalah soal hubungan karena adanya wanita lain atau pria lain. Mari kita lanjutkan. Kawinan Yakub juga diwarnai ketidakadilan, cemburuan, kemarahan. Kita baca Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Samuel lahir dari penderitaan yang dialami Hana karena disakiti madunya Penina. Baca di 1 Samuel ayat 1. Bab 1 ayat 6. Keluarga Raja Daud timbul kekerasan dan pembunuhan. Silakan membaca riwayat Raja Daud. Salomo, selain poligami geologis, juga ada istilah spiritual. Dia menyembah berhala. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Jadi orang yang menyembah selain Allah dianggapnya juga melakukan penyelewengan secara spiritual. Itulah contoh mengapa perkawinan Kristen menganut asas monogami, bukan poligami. Dalam asas monogami, Paulus mengatakan pemilik jemaat harus suami dari satu istri. 1 Timotius 3 ayat 2. Jadi satu dalam hal apa? Jadi ada satu totalitas dalam kehidupan. Satu cinta kasih, satu suami, satu istri. Itu artinya berkomitmen pada kesetiaan. Apapun yang terjadi, suami setia pada istri, istri setia pada suami, anak-anak setia pada orang tua setia pada ketabahan. Apapun persoalan yang timbul di dalam keluarga, sampai pun cinta kasih, sampai pun pengkhianatan kasih atau cinta, harus ada ketabahan. Itu namanya satu janji, satu komitmen. Dapat dipercaya, itulah cinta kasih yang sesungguhnya. Kalau lain tidak dapat dipercaya lagi, artinya dia tidak setia, dia tidak tabah. Sekaligus harus bertanggung jawab terhadap janji perkawinan. Tidak ada will pria idaman lain, tidak ada will wanita idaman lain, tidak ada selingkuh, tidak ada TTM. Ini 11-12 dengan perselingkuhan.
teman tapi mesra. Hanya teman kok, dia teman baik saja kok, percayalah, itu gerbang untuk menuju kehancuran keluarga, gerbang untuk menuju perselingkuhan. Istri 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di monogami itu satu komitmen kesetiaan, satu komitmen ketabahan, satu kepercayaan, tanggung jawab satu, dan seterusnya. Itulah monogami. Tapi disebut continue, artinya seumur hidup. Hanya kematian yang memisahkan. Matius 19 ayat 6 sampai 9. Masalah iya, masalah berat ada. Kesetiaan bisa saja bergoyah. Tanggung jawab bisa saja bermasalah. Tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk terjadinya. Justru itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Ujian pengertian saling mengasihi satu dengan lain. Jadi perkawinan Kristen adalah pertama. Satu, totalitas kontinu untuk seumur hidup. Hubungan suami istri itu seperti gambaran hubungan Allah dengan umatnya yang tidak akan dipisahkan dan terpisahkan. Ketika umat manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari dan kembali lagi supaya hubungan manusia yang berdosa dipulihkan. Simbol Yesus sebagai mempelai pria, jemaat mempelai wanita, agar simbol hubungan suami dan istri. Yang nanti apabila suami istri masih beri hidup, bisa mengalami dan menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua sebagai mempelai pria. Dan jemaat-jemaat sebagai mempelai. Itulah poin-poin pokok dari pengertian monogami. Bagaimana dengan kawin campur? Saudara-saudara, persekutuan yang indah tadi, yang monogami tadi, persekutuan yang berlandaskan cinta kasih, bukan berarti lalu tidak ada perbedaan pendapat dan pandangan. Tidak mungkin. Karena memang itu harus ada, tak terhindarkan. Justru disitulah ujiannya bagaimana merawat, mengelola perbedaan pandangan itu di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dengan anak. Dan tidak mungkin tidak ada beberapa perbedaan masalah, tidak mungkin. Kalau sama terus malah aneh dan monoton. Lagi-lagi persekutuan monogami, suami istri yang monogami tadi, jangan dipahami sama saja juga ada masalah. Berarti poligami boleh, bukan begitu. Justru di situ jika muncul konflik, apakah
masih bisa memanage, mengelola cinta kasih itu antara suami dengan istri. Disitulah ujian. Disitulah yang akan membawa orang menjadi dewasa. Suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab. Menjadi orang tua yang iya, sehingga anak-anak melihat contoh yang baik dari orang tua. Memang harus, suami istri harus mempunyai cukup banyak persesuaian paham, saling menyesuaikan, saling berdiskusi, menata kesepahaman itu tentang soal-soal yang prinsipil seperti makna hidup, maksud dan tujuan perkawinan, tugas suami istri, pendidikan anak-anak, mengelola keuangan, membangun rumah, dan seterusnya. Justru disitulah persoalan, tantangan. Kalau kemudian kita melarikan diri dari persoalan yang ada, kemudian kita berpindah suami ke wanita lain, wanita istri ke pria lain. Perkawinan rumah tangga masuk ke kehancuran. Persekutuan saling percaya dalam satu kepercayaan itu esensial, pokok, prinsip, hakiki. Karena saudara-saudara, perkawinan Kristen itu bukan sekedar peraturan manusia. Betul, ada undang-undang perkawinan, ada peraturan gereja tentang perkawinan. Tapi itu alat, sarana dalam kehidupan sosial kita. Tapi di balik itu ada hal-hal yang prinsipil, bukan sekedar peraturan manusia, bukan sekedar adat, tetapi perkawinan itu anugerah Allah, berkat Allah. Bayangkan orang yang tadinya tidak saling kenal, tidak saling tahu, tidak mengira akan bertemu dengan orang yang menjadi pasangan hidupnya. Itu berkat Allah. Dan itu dikuduskan. Dan itu perintah. Itulah kenapa itu sangat esensial. Karena itu anugerah Allah. Ada sementara orang yang berpendapat, gimana dengan kawin campur? Kawin campur itu kan oke, tidak agama oke, tidak keyakinan oke. Yang penting toleran. Tentu ini ada benarnya, tapi tentu ada catatannya juga, dan tidak ada kebenaran juga. Kebenarannya indah, tapi dalam kenyataan timbul macam-macam soal yang pelik dan bisa mengganggu kejiwaan, kerohanian, bahkan hidup keseluruhan. Saya menemukan banyak contoh perkawinan campur yang gagal di tengah jalan. Karena berjalan timbul masalah yang mereka tidak punya prinsip-prinsip dasar hidup yang sama, sehingga menimbulkan ketegangan baik secara rohani, secara kejiwaan. Nah, itulah
kedengarannya indah pada waktu awal-awal, terutama anak-anak muda yang masih idealismenya kuat sekali, tetapi belum mengendap dengan baik, mengatakan kami bisa, kami terus. Lagi-lagi secara historis hanya kawin campur yang gagal di tengah jalan atau banyak masalah yang timbul. Bahkan kalau agak lebih sedikit keras, ada, mohon maaf, tanda kutip, hukuman yang harus mereka terima. Mohon maaf. Bagaimana perceraian? Pada dasarnya, gereja tidak dapat membenarkan adanya perceraian karena perceraian adalah dosa. Dasarnya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Yesus 19 ayat 6, Markus 10 ayat 9. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang berceraikan, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 32, 19 ayat 9. Dalam Amsal 6 ayat 32 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Itulah saudara-saudara beberapa catatan pelajaran tentang perkawinan Kristen. Tidak mendalam, kurang luas karena waktu dan tempat. Saudara-saudara bisa belajar lebih jauh lagi dalam diskusi, dalam buku-buku yang lain yang akan memperkaya. Dalam seminar-seminar, dalam pemahaman-pemahaman Alkitab, dan seterusnya. Setia.